Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Petrus pergi ke kubur. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ketiga. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Anak-anak, Maria Magdalena ketika hari Minggu pagi dan hari masih gelap sudah berangkat menuju kubur Yesus. Dalam perjalanan, ketika sudah dekat dengan kubur, mereka bertemu dengan perempuan-perempuan lain. Tampaknya mereka telah membuat persepakatan untuk bertemu dengan Maria di kubur pada saat matahari terbit. Ketika para wanita itu masih dalam perjalanan, hari juga masih gelap, malaikat Tuhan turun dari surga, kemudian menggulingkan batu itu dari pintu kubur, kemudian berseru, "Anak Allah, keluarlah, Bapamu memanggil engkau." Ketika itu, para prajurit Romawi yang telah melihat malaikat itu menggulingkan batu, telah mendengar dia, malaikat, memanggil anak Allah, dan telah benar-benar melihat Kristus keluar dari kubur. Mereka meninggalkan kubur dan bergegas ke kota dengan berita terbesar sepanjang waktu dan kekekalan. Ketika itu, Maria Magdalena tiba di kubur dan melihat batu sudah terguling. Yesus sudah bangkit. Mereka melihat malaikat duduk di atas batu yang digulingkan itu. Tetapi karena ketakutan, mereka hendak melarikan diri. Tetapi seruan malaikat yang berkata, "Jangan takut." Kemudian memasuki kubur, mereka menemukan malaikat lain duduk di lempengan batu tempat Yesus berbaring. Malaikat itulah yang menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Lukas 24 ayat 5 dan 6. Kemudian mereka segera meninggalkan kuburan itu dan memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sementara murid-murid tidak percaya akan berita kebangkitan Yesus, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Lukas 24 ayat 12. Tetapi ada juga murid yang lain yang pergi bersama-sama dengan Petrus. Kedua murid itu lari ke kubur, tetapi Yohanes lebih dulu tiba. Petrus dan Yohanes memasuki kubur, tetapi
tak satu pun dari mereka melihat malaikat. Mereka pergi ke kubur oleh karena ingin memastikan kebenaran berita itu. Mereka menemukan hanya kain kafan saja di dalam kubur itu. Namun, Petrus belum sepenuhnya percaya akan kebangkitan Yesus. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Lukas 24 ayat 12. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, boleh jadi engkau seperti Petrus. Pada awalnya masih ragu-ragu akan kebangkitan Yesus. Tetapi kemudian Petrus sungguh percaya, dan dialah rasul yang sangat berani mengabarkan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, anak-anak, jadilah seperti Petrus. Percayalah, Yesus telah bangkit dan hidup, dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk menjadi seperti Petrus yang percaya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup, dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.